Lantas, mengapa bentuk Pancasila yang dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 berbeda dengan Pancasila yang kita kenal saat ini? Alasan utama perbedaan tersebut karena pada persidangan BPUPK belum mencapai kata mufakat. Kala itu dibentuk panitia kecil yang berisikan 9 orang yang ditugaskan untuk merumuskan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subadjo, Kiai Haji Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Rapat Panitia 9 berlangsung alot, penuh lobi dan manuver mengenai hubungan agama dan negara. Kubu nasionalis sekuler dan nasionalis Islam bersikukuh pada pendiriannya. Piagam Jakarta ialah hasil kompromi dua kubu tersebut. Piagam Jakarta pun disahkan oleh BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945. 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta pun dipertahankan. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, maka BPUPK dibubarkan. Pada pertengahan Juli dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Meski demikian, jalan tengah pun tidak menyelesaikan semua perdebatan. Salah satu hal mendasar yang menjadi fokus perdebatan adalah mengenai bunyi pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Seorang tokoh dari Maluku, Johannes Latu Harhari, menilai sila pertama dasar negara dalam Piagam Jakarta akan mengajukan hukum adat. Sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama zaman pendudukan Jepang, Cokrodiningrat, khawatir 7 kata itu menimbulkan fanatisme. Ki Bagus Hadikusumo, seorang tokoh Muhammadiyah, justru ingin frasa bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan. Namun, Soekarno bersikukuh untuk mempertahankannya. Sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dimulai, Muhammad Hatta mengajak Teguh Muhammad Hasan, seorang ahli hukum dari Aceh, melobi tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Agustus 1945. Singkat cerita, Ki Bagus setuju dan Wahid Hasim mengusulkan agar redaksi sila pertama diubah dan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada akhirnya, pada hari itu, di sidang PPKI pertama disahkan Undang-Undang Dasar 1945. 7 kata pada sila pertama dihapuskan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini disebut oleh Bung Hatta sebagai perubahan yang maha penting bagi keutuhan negara Indonesia. Salam Pancasila.